Slide awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik isu dan tantangan terkini dalam bisnis. Baiklah, kelompok 1 mempunyai 6 anggota. Yang pertama ada Cika Nadarisa, yang kedua Farah Mutia Azahra, yang ketiga Helena Vidya, yang keempat Muhammad Farel Hamdi, yang kelima Raisa Alfansa, dan yang terakhir Raihan Maulana Adrian Z. Baiklah, yang pertama, tantangan terkini dalam bisnis. Yang pertama adalah waktu. Waktu adalah salah satu masalah yang paling sering dihadapi pengusaha. Pengusaha yang tidak bisa membagi waktunya dengan baik, sehingga menyebabkan masalah bisnis lainnya seperti telat meeting yang bisa menyebabkan kehilangan klien atau jatuh sakit karena terlalu banyak memikirkan pekerjaan. Untuk itu, seorang pengusaha harus memulai menerapkan manajemen waktu yang baik dengan mencoba membuat jadwal harian sendiri agar semua rencana pada hari itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, kurangnya percaya diri. Banyak pengusaha yang kurang percaya diri untuk mengakui bahwa ia memiliki sebuah bisnis. Hal ini biasanya terjadi ketika baru memulai bisnis dan bisnisnya masih kecil ataupun belum berkembang. Karena kurang percaya diri inilah pengusaha jadi tidak mudah dikenali oleh orang lain. Padahal dengan percaya diri yang tinggi, Anda secara tidak langsung dapat melakukan branding terhadap diri sendiri sebagai pengusaha yang menjual produk atau jasa tertentu. Dengan begitu, Anda dan produk yang dijual pun secara langsung dapat lebih mudah dikenali orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, tidak adanya dukungan keluarga. Beberapa orang masih berpikir bahwa berbisnis itu bukanlah zona aman dan bisa memberikan kerugian besar. Hal inilah yang membuat banyak keluarga tidak mendukung anggota keluarganya memulai bisnis. Yang keempat, ada pindah bidang bisnis. Ada beberapa pengusaha yang mudah menyerah ketika mendapati bisnisnya sepi dan tidak berkembang. Misalnya Anda menjual sepatu atau sepi pesanan, lalu pindah ke bisnis furniture tapi tidak berkembang. Kemudian pindah lagi ke bisnis lainnya. Hal inilah yang sebenarnya membuat bisnis Anda tidak berkembang. Jika Anda mendapati bisnis yang sepi dan tidak berkembang, yang harus Anda lakukan adalah fokus dan pikirkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis. Yang kelima, perang harga. Ini adalah masalah yang sering terjadi saat ini. Banyaknya pesaing yang berani memberikan harga lebih murah, membuat Anda ingin menurunkan harga jual. Dengan menurunkan harga, otomatis margin keuntungan yang didapat menjadi kecil. Untuk keluar dari masalah ini, jangan pernah Anda menurunkan harga, tapi cobalah memberikan harga yang cocok sesuai dengan kualitas yang Anda berikan. Lalu, berikan pelayanan yang baik dan membuat pelanggan Anda puas. Kenapa? Karena tidak semua konsumen menginginkan harga yang murah. Tapi, ada juga konsumen yang mencari produk atau barang dengan kualitas bagus dan bisa memberikan kenyamanan dalam berbelanja. 6. Manajemen keuangan yang buruk. Keuangan adalah salah satu hal yang penting yang harus dikelola dengan bijak untuk kelangsungan perusahaan. Jika keuangan tidak dikelola dengan baik, pendapatan dan pengeluaran tidak akan terkontrol, sehingga bisa menyebabkan kebangkrutan. Dengan manajemen keuangan yang baik, Anda dapat dengan mudah membuat perencanaan, memonitor dan mengontrol keuangan, hingga mengatur modal kerja. Manajemen keuangan yang baik secara tidak langsung dapat membantu perusahaan membuat penilaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengetahui hambatan yang mungkin timbul dalam pengambilan keputusan finansial. Untuk menerapkan manajemen keuangan yang baik, Anda membutuhkan laporan keuangan yang tepat. Oleh karena itu, Anda membutuhkan sistem akuntansi yang handal. Penggunaan software laporan keuangan bisnis seperti Journal adalah solusinya. Selanjutnya, isu bisnis tentang naiknya harga jagung berujung tagih subsidi.
Pemerintah segera merealisasikan janji subsidi jagung sebagai bahan pakan ayam di sentra peternakan yang terbesar di Blitar, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Lampung. Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau PINSAR, Singgih Januratmoko, mengatakan subsidi jagung itu bakal mempercepat rencana stabilisasi ketimpangan harga yang terjadi antara tingginya biaya produksi dan merosotnya harga telur dari peternakan di tengah pasar sejak triwulan lalu. Kementerian Perdagangan telah menyiapkan anggaran sebesar 45 miliar untuk pengadaan 30.000 ton jagung dengan harga 1.500 per kilogram kepada peternak di sejumlah sentra produksi. Kendati demikian, ketersediaan jagung di daerah pemasok yang berada di luar Pulau Jawa masih belum diketahui nilai realnya. PINSAR sempat mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengimpor jagung untuk memutuskan polemik tingginya bahan pakan ternak dalam negeri. Usul itu diketahui diterima Jokowi saat menjamu kehadiran sejumlah utusan peternak di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi siap memecahkan persoalan para peternak mandiri yang mengalami kesulitan pakan akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Rencananya pemerintah bakal mendekatkan distribusi pakan ternak khusus jagung dari sejumlah sentra di wilayah produksi lain. Selain itu, Syahrul berjanji akan mengambil lebih banyak sentra pakan khusus jagung pada daerah yang memiliki basis peternakan. Selanjutnya, kementerian akan melakukan penjagaan dan stabilitas harga agar tetap dalam kendali serta memperbaiki regulasi dan aturan yang bisa melindungi peternak. Selanjutnya, apa itu SDGs? Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau Agenda Sustainable Development yang disingkat juga dengan SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu pertama, tanpa kemiskinan, kedua, tanpa kelaparan, ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, 4, pendidikan berkualitas, 5, kesetaraan gender, 6, air bersih dan sanitasi layak, 7, energi bersih dan terjangkau, 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Lalu lanjut 10, berkurangnya kesenjangan, 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13, penanganan perubahan iklim, 14, ekosistem lautan, 15, ekosistem daratan, 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah salah satu jenis usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan produk maupun dalam pemasaran produk itu sendiri. Bisnis ini sendiri memiliki 3 model, yaitu yang pertama licensing, pebisnis memegang hak paten untuk jenis perangkat tertentu atau produk yang ditawarkan. Yang kedua merchant, pebisnis menjual barang dan jasa mereka melalui e-commerce yang sekarang banyak jenisnya di Indonesia. Yang ketiga intermediary, pebisnis memberikan informasi dari hasil pengumpulan dan analisa kepada konsumen.
Beberapa jenis bisnis digital. Yang pertama e-commerce. Bisnis digital satu ini sudah menjadi tren di Indonesia mungkin sejak 10 tahun yang lalu. Semakin lama, semakin banyak perusahaan e-commerce yang bermunculan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berhasil meraih titel unicorn sampai dekakorn. Bukalapak.com, Tokopedia.com, Blibli.com, Kastus.co.id, Traveloka, dan lain sebagainya. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Yang kedua, jasa transportasi. Sejak pertama kemunculannya, bisnis digital transportasi ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Karena memang nyatanya jasa ini banyak meringankan seluruh kalangan tanpa harus repot menyetop taksi di pinggir jalan atau berjalan jauh untuk mendapatkan transportasi ke tempat tujuan. Meski pada awal kemunculannya beberapa pengendara transportasi konvensional melakukan protes besar-besaran karena kemunculan jasa ini dianggap menggerus lahan pemasukan mereka. Namun pada akhirnya yang menjadi pemenang tetap perusahaan digital, karena bagaimanapun manusia cenderung memiliki keinginan untuk memiliki kemudahan dalam mengakses apapun. Contohnya yaitu Gojek, Grab, Bajai App, dan lain sebagainya. Tiga, jasa perencanaan keuangan. Dengan tujuan mulia, beberapa perusahaan termasuk Finansialku berdiri untuk memberikan kemudahan buat masyarakat Indonesia dalam mengakses literasi keuangan lebih mudah dan melakukan perencanaan keuangan yang efisien. Kemunculan mereka tentu memberikan angin segar untuk peningkatan level literasi keuangan masyarakat Indonesia yang cenderung rendah dan belum merata. Dengan adanya perusahaan-perusahaan ini, masyarakat diharapkan memiliki sudut pandang yang benar soal keuangan. 4. Jasa optimalisasi. Situs bisnis yang terakhir yang masih terus menjadi primadona adalah jasa optimalisasi situs. Optimalisasi situs sendiri terdiri dari beberapa komponen seperti konten tulisan, desain, sampai SEO yang baik. Oleh karena itu, untuk kamu yang memiliki kemampuan lebih di dunia SEO, kenapa tidak mencoba untuk menawarkan jasa ini pada situs-situs baru untuk dioptimalisasi agar lebih banyak pengunjungnya. Jangan lupa untuk guide sahabat yang punya kemampuan yang lebih baik serta sahabat lainnya yang punya darah seni yang kental. Atur anggarannya, apapun bisnis yang akan ditekuni nanti, jangan lupa untuk tetap mengatur anggaran dan mengelola keuangan pribadi dan bisnis dengan baik. Jangan sampai tercampur atau bahkan tidak terdeteksi kemana perginya. Kembali ke moderator. Baik, sekian dari hasil diskusi kami mengenai topik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.